lagi dan ganti intinya ya. Gue selalu ingin tekankan bahwa gue itu selalu berpikiran bahwa perkembangan sedikit demi sedikit lebih baik. Jikalau tidak berkembang sama sekali, itu tidak akan bisa ada perubahan dalam kehidupan. Mungkin bisa dibilang ya, kita yang beragama Islam bisa berkembang dengan cara memperbaiki sholat. Karena ketika kita memperbaiki sholat, maka Allah akan memperbaiki hidup kita. Nah teman-teman semua, kenapa ketika kita memperbaiki sholat kita akan merubah hidup, itu adalah mencakup berbagai aspek keseluruhan, mulai dari waktu, mulai dari tenaga, mulai dari fokus, mulai dari khusyuk, mulai dari konsisten, ya semua itu ada dalam sholat. Karena apa? Karena ketika sholat kita tidak boleh bercanda, tidak boleh makan, tidak boleh minum, harus memikirkan kefokusan kita kepada Tuhan, tidak boleh melakukan pergerakan yang tidak penting ya, kecuali pergerakan itu ada dalam sholat seperti ruku, sujud. Nah, kita tarik lagi keluar. Kenapa gue sangat menginginkan pembicaraan seperti ini walaupun tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang berguna. Kebetulan juga gue sekarang adalah seorang pecundang. Kenapa gue bangga seperti ini? Karena kemarin sebagai seorang pecundang gue ditunjuk menjadi ketua pelaksanaan Isra Mi'raj di acara SMA Negeri 1 Baros. Kemarin banget ya gue udah menjadi ketua pelaksana, menjadi MC non formal. Gimana coba? Udah mau menjadi yang nyiapin peralatan, datangnya pagi banget ketika yang mereka sedang tidur. Itu adalah sebuah konsep yang dimana gue sangat ingin kembali keluar dari konsep yang namanya pecundang ini, karena pecundang itu berbahaya banget. Walaupun kalian tahu siapa ini yang ngomong, siapa, Allah bacot doangan, ya udah lu skip aja semua omongan gue. Tapi yang gue perlu tekankan, lu gak perlu lihat muka gue seperti apa karena gue jelek. Lu gak perlu lihat background gue seperti apa karena gue gak punya studio. Lu gak perlu lihat berbagai hal, lu cukup dengarkan. Lu kecepatin sampai 2 kali lipat. Di situ lalu bisa tahu bahwa pecundang itu berbahaya. Pecundang itu adalah orang yang tidak berguna. Pecundang itu adalah orang yang sama sekali merasa bahwa dirinya adalah begitu euforia, padahal dia tidak punya exposure apa-apa. Mulai dari yang pertama, pola pikir. Perlu ditekankan, bagi seorang pecundang pola pikir adalah hal yang penting, karena dia merasa ketika dia menonton sesuatu dia memiliki segalanya. Ketika dia melihat berbagai hal, apalagi tentang orang-orang sukses, dia merasa bahwa dia sudah menjadi sukses. Ketika dia melihat orang yang menjelaskan bagaimana cara menjadi sukses, menjadi triliuner, menjadi miliarder, menjadi jutawan, menjadi orang yang menghasilkan uang, dia merasa bahwa hanya dengan menonton video itu dia bisa menghasilkan uang, sampai-sampai dia meninggalkan sekolah, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan tugas. Dan pola pikir yang diharapkan adalah dia bisa menjadi orang tersebut. Kan goblok gitu. Gimana mau jadi orang tersebut kalau dirinya sendiri masih kayak gitu-gitu aja. Nontonin video-video orang lewat, video-video self improvement, video-video cara pengembangan diri. Karena menurut riset pun ya, menurut riset nih, woi pecundang, gue juga pecundang. Lu iya, lu sama lu. Nah, kenapa kayak gitu? Karena kalau gak kayak gitu, nanti gak akan bisa berubah sama sekali, gak akan bisa berkembang sama sekali. Ini gue bisa berkembang ngomongnya lancar banget, 1 2 3, ya gara-garanya kemarin gue menjadi MC, keluar dari zona nyaman, gak terpaku lagi sama masa lalu. Yang kedua, masa lalu mungkin bisa ada karena adanya masa sekarang. Kenapa masa sekarang diadakan? Karena kita untuk bisa agar bisa mengenang masa lalu untuk dijadikan pembelajaran. Karena pembelajar yang paling baik adalah masa lalu kita sendiri. Dan juga cara agar menjadi lebih baik adalah kita mempelajari kesalahan yang sudah kita alami. Kenapa bisa begitu? Karena teman-teman semua, ketika masa lalu kalian lupakan begitu saja, kalian pasti akan kembali ke lubang yang sama. Kenapa kalian memikirkan bahwa masa lalu yang sudah berlalu harus dilalui? Ya yang benar, waktu itu terus berjalan ke depan, tidak bisa diputar kembali ke belakang. Namun jiwa kita itu dan juga pola pikir kita itu, pergerakan kita itu masih terkait dengan masa lalu. Kalau lu masa lalunya dari kecil, pasti ke depannya pun kalau lu gak ngerubah berbagai hal itu dengan fenomena kejadian dan pola pikir, tindakan lu masih kayak anak kecil. Bayangin aja orang yang seperti gue, seperti lulus kalian teman-teman semua yang keluar, yang memiliki berbagai organisasi, yang memiliki berbagai ekskul, yang memiliki berbagai kemampuan, yang bahkan ada berbagai teman ya yang kalian miliki. Lu lihat sendiri gitu, mana orang yang kelihatannya kayak lugu. Kalau orang yang kelihatannya lugu berarti dia selalu di rumah, selalu dimanja. Yang kelihatannya kayak selalu pamer gitu. Kalau ada orang yang lihat SO-nya pasti kesindir gitu kalau sama SO-nya. Contohnya kayak kalau ketua ini lagi ke mana-mana gitu ya, atau
jangan iri, jangan dengki, itu adalah SOS orang bocil gitu. Jadi kalau ada yang udah dewasa SOS kayak gitu, bodo amat, tinggalin itu ya. Gak perlu kalian ngomong lu mah bocil, lu mah gini. Gak berguna, soalnya lu itu bukan siapa-siapa, lu itu orangnya tidak berguna sama sekali ya. Gak ada ucapan yang bisa lu buktikan, karena lu itu cuman pecundang itu cuman dihina, lu terima-terima aja gitu. Tiga, terima-terima aja. Apaan gitu ya. Kalau lu tahu bahwa lu lemah ya latihan dengan sekuat tenaga. Jangan terima begitu aja hinaan orang. Itu namanya harga diri nggak ada. Itu cuma berfokus pada kemampuan yang lu miliki sekarang. Karena lu juga tahu dong pastinya berbagai dunia ini menyiapkan berbagai tantangan untuk kita yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Dan salah satunya agar bisa mendistract dunia ini atau agar bisa mengendalikan dan menguasai dunia ini. Jangankan dunia, area sekitar aja, diri kita sendiri, jiwa kita sendiri. Ya, lu harus tidak boleh menerima begitu saja. Ini seperti konsep syukur dan juga konsep puas. Kenapa begitu? Karena ketika lu bersyukur, lu artinya menerima dengan penuh syukur dan juga penuh ikhlas apa yang sudah ditetapkan. Tapi kalau lu puas, gak bisa gitu. Kalau lu puas begitu saja, itu artinya lu emang tidak bisa ditakdirkan untuk jadi seorang manusia, jadinya pecundang. Kenapa pecundang itu bukan manusia? Karena mereka selalu bergantung pada orang. Pola pikirnya pun tidak bisa diperubah, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dimiliki keyakinan. Ketika lu menonton sesuatu pun itu, walaupun bahas tentang keyakinan berjam-jam, kalau lu nya masih pecundang, gak ada pergerakan, gak ada tindakan yang bisa menyakiti diri lu gak akan bisa untuk menjadi orang yang lebih naik level lagi. Gak mungkin lu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi kalau lu tugasnya cuma rebahan, pengangguran, dari zona nyaman, gak keluar dari zona yang berbahaya, gak keluar sampai ke zona yang lebih ekstrim, atau zona yang dimana lu itu gak bisa tidur dengan puas, lu itu gak bisa makan dengan enak, lu itu gak bisa beraktivitas dengan tenang. Nah itulah. Namun kalau lu udah mempunyai pola pikir yang kuat, mental yang kuat, bagaimanapun caranya lu pasti have fun aja, tenang-tenang aja. Lu lihat aja tuh miliarder, gue juga ngelihat ya, miliarder, triliuner, berbagai orang gitu seperti Timothy Ronald, seperti Sembilan Naga, mereka bahkan bisa hidup tenang. Apalagi Andrew Tate. Tahu Andrew Tate yang bilang Matrix itu? Ya emang benar, kita ini semua terjebak di dalam Matrix yang dimana kita tidak bisa membedakan apa itu syukur dan apa itu puas. Dan kita selalu menerima begitu saja gitu. Jangan menerima begitu saja, karena Matrix itu adalah sebuah kurungan. Nih chapter 4, kurungan. Kurungan itu bisa ada kalau ada sebuah orang yang di dalamnya. Kurungan itu bisa ada kalau ada sesuatu yang ada di dalam kurungan tersebut. Kenapa begitu? Karena ketika lu ngerasa bahwa lu itu berada di lingkup yang sudah dikurung, lu pikirin gimana caranya bisa keluar itu. Bisa lewat lubang, bisa mengangkat, bisa terbang, atau berbagai hal itu ada banyak cara keluarnya gitu. Walaupun karena semua orang juga tahu takdir orang itu masing-masing berbeda. Kenapa berbeda? Karena kalau sama ya gak bakalan disebut manusia. Manusia itu makhluk yang unik, berbagai sesuatu pasti ada dalam pola pikirnya, berbagai tindakan pasti selalu mengikuti dan beriringan dengan dirinya. Karena kalau tidak ada tindakan, kalau tidak ada pemikiran juga, kalau tidak ada persiapan juga, kalau tidak ada kesiapan mental, tidak ada membuang berbagai hal untuk menjadikan pengorbanan, tidak akan bisa mendapatkan pengalaman seperti ini. Gue bisa aja membuang sebuah title ketua pelaksana itu dengan cepat, bahwa gue itu gak bisa, gue itu gak mau, gue itu gak ini. Tapi kalau gue begitu, gue gak akan jadi sekarang. Gue akan kembali menjadi diri gue yang masa lalu. Tonton video awal gue ya. Kalau lu mau ngelihat berbagai hal yang dimana pemikiran itu adalah pemikiran pecundang, pemikiran yang abstrak, pemikiran yang tidak bisa disebut sebagai pembelajaran, karena itu adalah pemikiran yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang. Dan juga lu semua tahu bahwa pemikiran yang lu lihat nih kalau belakang masa lalu video gue, itu adalah pemikiran yang tidak bisa konsisten dalam membuat sebuah konten, yang dimana channelnya pun hanya kisah Egi Kun, yang dimana itu nama gue sendiri. Harusnya lebih kreatif, mulai dari kreativitas pikiran, mulai dari intelijensi, logika, apapun itu harusnya gue namanya lebih baik lagi, jangan kisah hidup gue. Karena kita tahu bahwa ketika kita menceritakan kisah hidup kita, yang lebih baik kepada kita tidak akan menjadi lebih baik lagi, dan yang jahat kepada kita tidak akan mempercayai kita. Itulah yang namanya konsep tidak boleh menceritakan diri kita sendiri, tapi kita boleh untuk memperbaiki diri kita sendiri dengan membuat berbagai hal seperti konten ini. Dengan adanya konten ini, gue bisa menjadi lebih akrab lagi dengan kalian semua, walaupun tidak ada yang menonton. Gue bisa menjadi lebih pede lagi dalam berbicara dalam kamera, karena seakan-akan gue tidak peduli apakah ada kamera atau enggak, gue akan lakuin yang terbaik. Itulah yang dimaksud dengan integritas. Kurungan tadi
lu bisa keluar begitu saja. Tapi integritas itu adalah yang penting, karena walaupun lu bisa keluar dari dunia yang penuh tembok ini, dunia yang penuh kurungan ini, kalau lu gak punya integritas lu akan balik lagi. Ya mudah sekali balik lagi. Lu keluar 1 hari aja ya, atau beberapa menit aja ya, atau beberapa jam, itu pasti udah terasa bahwa dunia luar itu begitu menyakitkan, bahwa ketika kita push up 100 kali, ketika mau tidur dan bangunnya itu udah kita kembali lagi ke dunia kurungan, karena itu kita tubuh kita merasa bahwa itu hal yang menyakitkan, dan dada kita pun merasa bahwa itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol ya, kontrol bukan iya sama aja. Gue juga aneh gitu guys. Yang gue harapkan adalah gue perubahan, tapi sebenarnya perubahan yang bisa gue dapatkan itu adalah minimal bisa memperbaiki postur tubuh gue, bisa minimal bisa memperbaiki background gue, minimal bisa memperbaiki berbagai sesuatu yang ada di dalam hidup gue. Cuman guys, yang bikin aneh adalah kenapa tidak bisa berubah? Kenapa hanya dengan kata-kata aja gue ini bisa memiliki sebuah exposure seperti ini, bisa memiliki berbagai experience yang dimana gue yang terhebat, gue yang terbaik, padahal tidak ada yang terbaik dalam hidup lu kalau lu itu cuma malas-malasan. Gak ada orang sukses yang malas-malasan, gak ada orang sukses yang pecundang, gak ada orang sukses yang melakukan 99% yang melakukan orang, yaitu ya tiduran, rebahan, hanya nonton drakor yang semua orang juga bisa lakuin gitu ya. Lu pikir aja gitu, kalau orang seperti lu bisa ngelakuin hal tersebut, apalagi orang yang lebih hebat dari lu. Kalau orang lain bisa ngelakuin hal sesuatu kayak lu, berarti lu itu adalah pasaran. Jadi lakuinlah sesuatu tindakan yang tidak bisa orang lain lakukan. Punyalah exposure yang benar-benar terjadi, bukan hanya gaya saja. Yang kelima, jiwanya tetap sepi. Bisa dibilang sih keadaan ramai, jiwanya tetap sepi. Itu maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika lu bisa ngelihat ke dunia luar ya, pasti memiliki berbagai exposure yang tertinggal di dalamnya. Karena kalau lu tahu bahwa dunia di luar adalah dunia yang menyakitkan, lu pasti memiliki exposure atau memiliki jiwa yang begitu kuat, sama dengan integritas tadi, kejujuran ke dalam diri sendiri yang dimasukkan ke dalam hati, yang dimasukkan ke dalam tindakan, pikiran, kesesuaian. Jadi tidak ada yang namanya penyesalan, tidak ada yang namanya peringatan, yang tidak ada yang namanya tidak bisa ngapa-ngapain jadi pecundang lagi ya, balik lagi ke setelan awal. Tidak. Karena pastinya kalau lu bisa memperbaiki semua hal itu menjadi lebih baik lagi, lu tidak akan melakukan kesalahan seperti itu. Tidak ada experience kalau lu hanya berpikiran experience. Hilangin semua experience itu. Apalagi yang paling berbahaya adalah ketika lu jadi anak organisasi. Gue sendiri anak organisasi, yaitu organisasi rohis, OSIS ya, walaupun emang di dalam semuanya adalah orang-orang biasa yang mungkin bisa menjadi cundang juga kayak gue, tapi gue tidak peduli. Yang penting gue itu bisa berubah dan bisa merubah mereka juga. Tidak ada yang bisa merubah orang lain ketika lu sendiri gak bisa merubah diri sendiri. Ketika lu ingin merubah seseorang, jadilah inspirasi, bukan hanya basa-basi. Itu tidaklah penting sekali. Kalau hanya basa-basi semua orang juga bisa. Mereka hanya memerlukan latihan nominal, gerakan mulut dan juga pemikiran, dan itu semua orang bisa. Dan ini gerakan seperti ini, omongan seperti ini, mungkin aja skill seperti ini akan hilang. Bisa jadi dalam sekejap, dalam sejam, dalam sehari, dalam 2 hari, dalam 3 hari, dalam seminggu, dalam sebulan. Karena apa? Karena kalau kita gak kuat, kalau kita gak ikut-ikutan apapun lagi, itu bisa menjadikan sebuah masalah gitu. Karena kita tidak memiliki tenaga atau tidak memiliki pola pikir yang sama seperti ini. Karena gue tahu pola pikir itu mudah berubah dan juga tindakan mudah berubah. Jadi untuk bisa mendapatkan pola pikir seperti ini, lakuinlah tindakan yang sama. Kesesuaian. Ini gak tahu udah berapa, tapi intinya kesesuaian. Kesesuaian antara pikiran pasti akan menentukan tindakan. Kalau kesesuaian antara tindakan pasti akan berubah pikiran. Kenapa begitu? Karena kalau pikiran saja ya melakukan sebuah tindakan, pasti dalam tindakan itu adalah kita merasa terpaksa, kita merasa bahwa kita itu adalah orang yang paling menderita. Kita itu merasa bahwa diri kita itu begitu saja, kita itu adalah manusia bukan robot. Hey, lo, lu itu emang manusia bukan robot, tapi lu diciptain buat sempurna. Lu bahkan bisa lebih sempurna dari robot, karena yang menciptain robot adalah manusia. Lu gak perlu basa-basi lagi, lu hanya perlu omong-omong doangan atau tindakan doangan. Gak perlu, bukan hanya perlu, tapi gak perlu. Yang penting adalah lu melakukan tindakan yang bisa dilihat orang, yang bisa dicontoh, yang dimana orang-orang itu bisa tertarik pada tindakan lu, dan lu pun menjadi bangga bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang bisa dibanggakan. Gak peduli itu bohongan, gak peduli itu asli, gak peduli itu adalah sebuah exposure yang mudah hilang. Yang intinya adalah lu itu bisa menjadi orang yang lebih baik lagi, bukan hanya dari omongan orang, tapi dari omongan diri hati lu sendiri. Karena kalau dari omongan orang, ketika orang tersebut gak ada, mau itu lulus, mau itu pindah, mau itu kemanapun ya, gue gak peduli. Tapi
Kalau dari orang lain, lo itu akan kurang untuk mendapatkan keintegritasan diri, kesesuaian diri. Kesesuaian itu bisa didapatkan dalam hati kita untuk setiap manusia, karena setiap manusia itu diciptakan untuk mendapatkan yang namanya sesuatu yang diinginkan. Jangan langsung menyerah. Semua itu punya kemampuannya masing-masing. Semua itu memiliki jaraknya sama. Jaraknya sama apa? Semua itu walaupun tidak ada atau walaupun kekurangan, walaupun tidak memiliki apapun, dia itu masih memiliki kemampuan, ambisi, ambara dalam hatinya. Kalau gak punya ambisi, ambara dalam hatinya, itu sia-sia. Gak ada yang namanya tindakan, gak ada yang namanya motivasi, gak ada yang namanya eksperiensi, gak ada yang namanya basa-basi doang. Itu adalah sebuah hal-hal yang pecundang gitu. Kalau tindakan itu tadi masuk ke dalam sebuah tindakan pemenang gitu. Pemenang itu hanya melakukan tindakan, fokus, ambisi, obsesi, dan juga tidak peduli sama yang namanya limiting belief, batasan. Tidak peduli sama yang namanya batasan. Karena quotes, gue akan tutup video ini dengan quotes karakter favorit gue sebelum gue kembali menjadi pecundang. Tapi gue tidak mungkin jadi pecundang lagi karena gue sudah bertekad ingin menjadi pemenang bagaimanapun caranya. Kalau gue kembali ya mungkin bikin cerita yang kurang happy lagi, cerita yang tidak bisa berguna lagi untuk kalian semua, yang cerita ketika gue tonton pun tidak akan bangga juga ya. Cerita macam apa itu, pecundang banget. Oke. Kata-katanya seperti ini. Ketika lu punya waktu untuk bersedih, gunakanlah waktu itu untuk berkembang, bertindak, melakukan sebuah perkembangan. Oke. Kata-kata dari Saitama. Jangan memikirkan kesedihan. Gunakanlah waktu itu untuk memikirkan bagaimana caranya jadi pemenang. See you next time. Bye-bye.